Ditambah lagi, tusukan yang diterima oleh Myrna bukanlah tusukan yang mengarah ke si pembegal, melainkan biasanya pelaku yang mampu menusuk korban sebanyak 10 kali karena motif dendam terhadap sang korban. Hai geng, makasih yang udah klik video ini. Oke, di hari ini aku bakalan menceritakan sebuah kasus kriminal lagi yang terjadi di Kendari, Sulawesi Utara. Sang pelaku kali ini merupakan seorang perempuan atau seorang menantu yang tega menghabisi nyawa mertuanya sendiri. Kasus ini pun sempat tidak terungkap karena si pelaku ini berpura-pura dibegal. Nah, bagaimanakah kisah dan kronologinya? Kita langsung masuk ke ceritanya. Seorang menantu perempuan menjadi otak pembunuhan terhadap mertuanya sendiri di kota Kendari, Sulawesi Tenggara dengan modus menjadi korban begal. Kasus Jadi ada seorang wanita muda yang bernama Nopi Damayanti. Usianya baru menginjak 24 tahun dan bekerja sebagai bendahara di pabrik gas LPG. Nah, Nopi ini dikenal sebagai wanita yang cantik dengan karir yang bagus sehingga si Nopi ini bisa membeli barang apapun yang ia mau. Sampai pada suatu hari Nopi pun bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Irlan yang berusia 24 tahun. Jadi si Nopi dan si Irlan ini sepantaran lah umur mereka. Irlan ini bekerja sebagai honorer di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Mereka berdua pun bertemu di tempat kerjanya Nopi karena merasa cocok dan klik. Apalagi Nopi adalah wanita yang cantik dengan karir yang bagus. Irlan pun memutuskan untuk mengajak Nopi ke jenjang yang lebih serius lagi, yaitu berpacaran. Sebenarnya hubungan Nopi dan Irlan ini sempat tidak direstui oleh ibunya Irlan, yaitu Myrna. Karena memang background si Irlan ini dari keluarga yang kurang mampu. Ibunya Irlan pun sempat berkata kepada Nopi, "Nak Nopi, kalau kau memang mau nih sama si Irlan, sebaiknya kau pikir-pikir dulu lah. Karena Nak Nopi tahu sendiri keluarga kita itu bagaimana." Nah, Nopi yang memang udah cinta kali nih sama si Irlan, tidak menghiraukan perkataan si Myrna, yaitu calon mertuanya Nopi. Nopi pun tetap kekeh ingin menikah dengan Irlan, begitupun sebaliknya. Nah, untuk membujuk si mertuanya ini, Nopi pun sempat membelikan Irlan sebuah iPhone dan motor trail yang harganya memang lumayan mahal. Hubungan mereka pun akhirnya disetujui, mereka pun memutuskan untuk menikah pada tahun 2022 dan dikaruniai seorang anak. Nah, selama menjalani hubungan pernikahan, sifat Nopi pun berubah total nih. Yang awalnya Nopi digambarkan sebagai wanita yang lemah lembut, tiba-tiba berubah menjadi kasar dan pecemburu. Karena saking cemburunya takut si Irlan ini bertemu atau main dengan wanita lain, Nopi pun sempat membujuk Irlan ini untuk berhenti bekerja sebagai honorer. Biar si Nopi ini aja yang bekerja, Irlan pun cukup jaga anak di rumah. Irlan yang tidak ingin istrinya merasa cemburu pun mengiyakan perkataan Nopi. Namun keputusan Irlan untuk berhenti bekerja justru membuat rumah tangganya menjadi semakin tidak harmonis. Keduanya lebih sering bertengkar, bahkan si Nopi ini sering mengejek suaminya yang hanyalah seorang honorer yang gajinya tidak seberapa. Nopi pun tidak menyukai kedekatan Irlan dengan mertuanya. Bahkan si Nopi ini pernah berkata, rumah tangganya akan bahagia jika semisalnya mertuanya itu meninggal dunia. Irlan yang mendengar hal itu pun merasa tidak terima, yang membuat mereka akhirnya bertengkar kembali. Bahkan dikabarkan si Nopi ini pernah nih kepikiran untuk menjebak suaminya sebagai pengguna narkoba. Jadi si Nopi ini pun sempat menghubungi sepupunya dan menanyakan tentang lokasi penjualan sabu. Namun karena memang sepupunya yang memang tidak tahu lokasinya di mana, Nopi pun sempat mengurungkan niatnya. Namun tidak sampai di situ saja. Untuk menjebak sang suaminya, Nopi pun memikirkan cara bagaimana suaminya ini bisa masuk ke dalam penjara. Nopi pun pada saat itu melaporkan suaminya dengan dugaan KDRT. Yang sebenarnya Nopi inilah yang sering main tangan sama si Irlan, alias Nopi ini yang memberikan keterangan palsu ke pihak kepolisian. Myrna pun meminta agar si Nopi ini mencabut laporan tersebut, namun Nopi justru memberikan persyaratan nih kepada Myrna. Nopi meminta agar Myrna dan keluarganya berlutut di hadapan Nopi jika tak ingin Irlan ini masuk penjara. Si Nopi ini memang definisi menantu yang tidak tahu diri, ada aja kelakuan Nopi ini untuk menarik perhatian si suaminya. Cemburu yang berlebihan membuat Irlan ini pun curhat ke salah satu teman dekatnya. "Bro, aku ini sempat bingung nih.
sama si istriku. Padahal aku ini udah nurut kemauannya dia untuk resign dari pekerjaanku, tapi dia tetap marah-marah dan bahkan menganggap kalau aku ini kayak bukan suaminya. Gimana lah jalan terbaik menurut kamu ini, bro? Kamu ceraikan sajalah kalau memang rumah tangganya nggak bisa dipertahankan lagi. Nah, begitulah kurang lebih jawaban dari temannya si Irlan ini. Namun di situ Irlan pun masih ingin bertahan mengingat anaknya yang baru berusia 1 tahun. Hingga akhirnya keluhan Irlan sampailah ke telinganya sang ibu yaitu Mirna. Di situ Mirna pun langsung menasehati supaya Nopi ini lebih menghormati Irlan. Apalagi Irlan ini adalah kepala keluarga. Namun di situ Nopi terlihat cuek dan tidak peduli. Nopi pun sempat berkata ia tidak takut membunuh mertuanya apabila mertuanya sering ikut campur masalah rumah tangganya antara Nopi dan Irlan. Irlan yang mendengar hal itu pun merasa marah, ia pun tidak percaya Nopi tega berkata seperti itu kepada ibunya. Di situ pun Irlan berkata, kita cerai saja kalau masih begini caramu memperlakukan saya dengan keluargaku. Itu Nopi pun menganggap bahwa mertuanya lah yang menghasut Irlan untuk menceraikan dirinya. Sampai kejadian naas ini terjadi pada Minggu 7 April 2024. Jadi di hari itu ceritanya Nopi mengajak mertuanya untuk belanja kebutuhan kue di Indogrosir. Nah, keduanya pun berangkat menggunakan mobil Brio berwarna kuning. Nah, kebetulan Irlan dan anaknya yang berusia 1 tahun sedang pergi ke Sampura karena ada urusan keluarga. Sebenarnya sebelum Mirna ini pergi bersama Nopi, Mirna ini sempat dicegat oleh anak keduanya, yaitu adiknya Irlan. Karena posisinya Nopi dan mertuanya baru saja baikan. Ya namanya seorang ibu tidak ada kepikiran negatif apalagi saat si Mirna ini diajak belanja oleh menantunya. Udahlah tuh pergilah mereka berdua menuju Indogrosir. Nah, pada saat di perjalanan di tempat yang sepi, tiba-tiba mobil Nopi ini dihalangi oleh 4 orang pria yang tidak dikenal. Nah, pada saat itu 4 pria tersebut membawa senjata tajam yang memang mereka siapkan untuk membegal Nopi dan mertuanya. Di situ mereka pun sempat menodongkan senjata ke arah Nopi dan Mirna. Di situ Mirna yang refleks langsung berteriak meminta tolong. Nah, mendengar teriakan Mirna, di situ pelaku pun langsung menusuk Mirna sebanyak 10 kali dan langsung mengambil barang milik korban berupa emas, uang, dan perhiasan. Pelaku pun langsung kabur meninggalkan Nopi yang syok dan ketakutan. Di situ Nopi pun langsung meminta tolong kepada warga. Nopi dan Mirna langsung dilarikan ke rumah sakit, namun sayang Mirna yang mengalami 10 tusukan tidak bisa tertolong lagi dan akhirnya meninggal dunia. Sementara itu di sisi lain sang anak yang mendengar kejadian itu pun merasa tidak percaya, merasa histeris. Mereka pun tidak percaya kejadian yang menimpa sang ibu. Pihak keluarga pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak polisi. Karena Nopi merupakan satu-satunya saksi, Nopi pun akhirnya diinterogasi, dimintai keterangan siapakah pelaku dari kejadian naas tersebut. Di situ pun Nopi menjelaskan bahwa ia baru saja dibegal oleh 4 orang pelaku. Di situ sebenarnya polisi tidak merasa ada yang aneh pada si Nopi ini. Namun semakin ditanya, semakin diinterogasi, pernyataan Nopi semakin berubah-ubah. Si Nopi pun tidak bisa menjelaskan wajah dari pelaku yang membunuh mertuanya. Polisi pun sempat heran kenapa mobil Brio yang dibawa oleh si Nopi ini tidak diambil oleh begal. Padahal mobil tersebut lebih berharga daripada emas maupun uang yang dibawa oleh si Mirna ini, alias mertuanya Nopi. Ditambah lagi tusukan yang diterima oleh Mirna bukanlah tusukan yang mengarah ke si pembegal. Biasanya pelaku yang mampu menusuk korban sebanyak 10 kali karena motif dendam terhadap sang korban. Nopi pun pada saat itu sudah mulai dicurigai sebagai tersangka. Entah bagaimana ceritanya, polisi pun akhirnya menangkap sang pelaku yang bernama Firman. Pada tanggal 17 April 2024, Firman pun langsung diinterogasi dan disitulah barulah terbongkar semuanya. Dalang dari kasus ini adalah Nopi, yaitu menantu dari Mirna itu sendiri. Jadi sebenarnya Nopi ini menyewa Firman untuk membunuh si Mirna ini. Nah, Firman ini merupakan temannya sekaligus tetangganya Nopi.
Mereka pun bertemu dan merencanakan pembunuhan di salah satu rumah makan pada Minggu pagi sekitar jam 8. Nah, Firman pun di situ dijanjikan uang sebesar 15 juta rupiah, namun Nopi baru membayar uang sebesar 10,3 juta rupiah, hitung-hitung untuk DP dulu lah buat si Firman ini sebelum melaksanakan tugasnya. Nah, di hari itu Nopi pun langsung menjemput mertuanya yaitu Mirna ke rumahnya dengan alasan mengajak mertuanya untuk berbelanja. Nah, sebelum berangkat, Nopi telah terlebih dahulu menyiapkan sebuah tali tambang dan pisau yang ia gunakan untuk menghabisi mertuanya. Berangkatlah mereka menggunakan mobil Brio berwarna kuning. Nah, Nopi sempat membawa mertuanya memutar area bundaran dan jalan Madusa sebanyak 2 kali. Hal itu pun dilakukan Nopi untuk menunggu Firman berada di tempat yang memang telah mereka tentukan. Nopi pun akhirnya memarkirkan mobilnya di dekat kantor DPRD dan mempersilahkan si Firman ini masuk. Di situ Firman pun masuk dan duduk tepat di belakangnya Mirna. Mirna pun pada saat itu sempat bertanya mengenai siapa Firman ini. Di situ Nopi menjelaskan bahwa Firman ini merupakan sepupu yang ingin ikut belanja. Nopi pun akhirnya melanjutkan perjalanan dan tak berapa lama Firman pun langsung menjerat leher Mirna menggunakan tali tersebut. Di situ Mirna pun sempat meminta ampun kepada Nopi, namun Nopi yang dipenuhi dengan rasa dendam langsung menusuk Mirna di bagian leher sebanyak 10 kali hingga akhirnya Mirna menghembuskan napas terakhirnya. Usai menghabisi nyawa mertuanya sendiri, Nopi pun langsung memberikan HP, uang perhiasan kepada si Firman ini untuk mengelabui polisi seolah-olah mereka kena begal. Nah, setelah melancarkan aksinya, Firman pun langsung melarikan diri dan membuang pisau tersebut di rawa yang tidak jauh dari tempat kejadian. Barulah di situ Nopi berakting di hadapan warga. Ia pun menangis histeris meminta pertolongan seolah-olah si Nopi ini baru selesai dibegal. Nah, jadi Nopi dan Firman pun langsung ditangkap di Kapolsek Kendari. Di situ Nopi menjelaskan motif ia membunuh mertuanya alias Mirna karena si Mirna ini sering ikut campur masalah keluarganya, yaitu antara Nopi dan Irlan. Nopi pun merasa tidak dianggap sebagai keluarga dan menyebut Nopi ini dituduh menjadi penghalang agar sang suami tidak memberikan uang ke pihak keluarganya. Di situ pun sebelumnya Nopi sempat menyantet mertuanya, namun karena santet tersebut tidak berfungsi, Nopi pun akhirnya memutuskan untuk menggunakan cara lain dengan cara menyewa pembunuh bayaran. Nopi dan Firman pun terancam hukuman 338 dan 340 KUHP dengan hukuman maksimal yaitu hukuman mati. Nah, begitulah kasus kriminal yang terjadi di Kendari. Semoga teman-teman dapat pelajaran dari kasus ini. Dan buat teman-teman yang udah stay nonton video ini sampai akhir, jangan lupa klik subscribe dan dukung channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.